Ternyata, Hyeokso pernah berkonsultasi dengan seorang psikiater. Di episode sebelumnya, Ok-taek seperti ingin membuka pintu truk tersebut, tapi dia mengurungkan niatnya ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Tapi sebelum pergi, Ok-taek pun mengingatkan supir truk tersebut untuk mengendalikan emosinya. Ternyata yang menelponnya adalah Jeonhwa. Ok-taek pun menceritakan tentang keanehan Hyeokso, sehingga Jeonhwa memintanya untuk membuat alasan dan berhenti mengantarkannya. Tapi Ok-taek mengatakan kalau dia memerlukan uang tersebut. Ketika mendengar jumlah ongkos yang akan dibayar tidak masuk akal, Jeonhwa pun menceritakan kalau baru-baru ini juga ada supir taksi yang dipukuli tanpa alasan, dan bertanya apa dia yakin Hyeokso benar-benar memiliki uang. Belum selesai bicara, Hyeokso tiba-tiba datang dan memilih untuk duduk di depan. Dengan hati-hati, Ok-taek pun meminta untuk membayar ongkosnya terlebih dahulu. Dan ternyata, Hyeokso langsung memberi 500.000 sebagai panjar. 감사합니다. Sementara itu, Seon-kyu pun akhirnya memotret semua foto-foto yang ditemukannya dan langsung menghubungi detektif Jungmin. Tetapi Jungmin sedang bertugas sehingga tidak mendengar panggilan tersebut. Tiba-tiba Seon-kyu teringat perkataan wanita yang memberitahu kalau dokter tersebut pergi menaiki taksi di depan Toserba. Seon-kyu pun akhirnya ke Toserba itu dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV-nya. Seon-kyu bahkan rela membayar agar diizinkan untuk melihatnya, dan akhirnya mengetahui plat taksi tersebut merupakan taksi Ok-taek. Seon-kyu pun langsung menelpon pangkalan dan meminta nomor HP supir yang membawanya. Kembali ke Ok-taek yang bertanya siapa nama Hyeokso, tapi dia berbohong. Ok-taek lalu memintanya untuk membersihkan luka tangannya, tapi merasa ngeri melihat Hyeokso dengan santai menuang disinfektan. Dan saat melihat darah di celananya, Ok-taek teringat perkataan Hyeokso jika membunuh bukanlah hal yang sulit, sehingga bertanya apa itu darah tangannya. Hyeokso yang paham maksud Ok-taek pun bertanya apa Ok-taek curiga kalau di area istirahat tadi dia membunuh orang. Tiba-tiba telepon dari Jeonhwa masuk yang ingin mengetahui tentang kelanjutan cerita Hyeokso tadi dengan mengatakan orang gila, sehingga membuat Ok-taek buru-buru mematikan teleponnya. Hyeokso pun bertanya apa yang dimaksud orang gila itu adalah dia. Tak ingin Hyeokso tersinggung, Ok-taek mengatakan kalau gila karena membayar ongkos 1 juta. Ketika melihat iklan seorang artis, Hyeokso pun menceritakan tentang wanita yang menjadi cinta pertamanya, yang bernama Yeon Sena. Saat itu, Hyeokso melihat Sena bermain drama dan mulai menyukainya. Hingga suatu hari, Hyeokso tanpa sengaja melihat Sena berganti pakaian dan mengetahui penyebab Sena jadi tertutup pada siapapun. Akhirnya Hyeokso mendekati Sena dan menunjukkan tangannya yang juga memiliki bekas kekerasan. Merasa senasib, Sena pun akhirnya akrab dengan Hyeokso. Sena yang juga memiliki jiwa psikopat bahkan meminta Hyeokso untuk mencelakai ayahnya. Dan merasa senang karena Hyeokso selalu melakukan apapun yang diperintahkan Sena. Ok-taek yang mendengar hal tersebut pun memotong pembicaraannya karena merasa ngeri, lalu mengatakan kalau dalam keluarganya dialah yang selalu membuat masalah, dan menceritakan tentang putrinya yang sangat baik. Tapi Hyeokso mengatakan kalau biasanya anak-anak dari keluarga yang orang tuanya bermasalah seperti itu lebih parah, karena menyimpan kebencian. Dan melanjutkan ceritanya, kalau dia dan Sena bahkan pernah membuat cerita tentang alasan mereka ingin menghabisi kedua orang tuanya. Ok-taek pun jadi teringat, suatu hari saat dia menerima pesan tentang tunggakan hutang-hutangnya, tiba-tiba dia mendengar putrinya menelpon seseorang dan menceritakan tentangnya. Ok-taek yang sedang pusing pun sampai menampar putrinya tersebut. Ok-taek yang menyesal meminta Hyeokso untuk tidak lagi menceritakan tentang anak, sehingga membuat Hyeokso penasaran. Hyeokso lalu kembali menceritakan tentang Sena yang suatu hari tiba-tiba datang dan memutuskannya karena memiliki pacar baru. Hyeokso pun mencoba untuk melabrak pria tersebut, tapi ternyata pria itu seorang atletik, sehingga membuatnya babak belur. Hyeokso yang putus asa pun memilih untuk menaiki sebuah bus, hingga kecelakaan tersebut terjadi yang membuatnya trauma. Tapi jadi mengetahui
kalau dia kehilangan rasa sakit. Sampai suatu hari, Heokso kembali menjebak pacar Sena dengan memintanya datang. Pacar Sena yang emosi pun memukulinya, tapi Heokso sedikit pun tidak merasa sakit. Heokso akhirnya menyerang pacar Sena dan tanpa sengaja membuatnya terjatuh. Oh Taek yang merasa ngeri pun meminta Heokso untuk berhenti bicara. Sementara itu, karena teleponnya tidak diangkat, Seonkyu pun akhirnya mendatangi pangkalan dan menanyakan hal tersebut. Karena Seonkyu berpura-pura ketinggalan barang di taksi, penjaga memintanya untuk membuat catatan. Tapi tiba-tiba, supir lain datang dan mengatakan kalau dia tahu di mana keberadaan Liang. Mereka menduga kalau taksi dibawa Liang karena itu merupakan shiftnya. Seonkyu pun meminta supir tersebut untuk memberitahu di mana keberadaan Liang. Tapi supir tersebut tidak mau memberitahu karena takut pada Liang yang temperamen. Seonkyu pun masuk ke taksinya dan memberitahu kalau Liang membawa penumpang yang membunuh anaknya. Karena sopir tersebut tidak percaya, Seonkyu pun memberikannya uang dan meminta untuk diantarkan pada Liang. Kembali ke Heokso, yang tidak tahan hanya diam, akhirnya kembali menceritakan saat dirinya masuk perguruan tinggi, di mana Heokso sengaja membuat temannya terjatuh saat sedang di ospek, dan tanpa sengaja tangannya terkena pecahan kaca. Heokso pun dibawa ke rumah sakit, dan kebetulan ada pasien yang terluka baru datang. Bukannya merasa ngeri, Heokso malah memegang lukanya. Heokso bahkan menikmati aroma darah yang masih menempel di jarinya. Tapi tiba-tiba, penglihatan Heokso berubah pada orang sekitar, dan Heokso seperti dihantui pacar Sena. Itulah sebabnya Heokso berkonsultasi pada psikiater. Di sana, Heokso tetap merasakan kehadiran pacar Sena yang membuatnya marah. Tapi itu hanya perasaannya saja. Heokso pun mengatakan kalau saat ini pacar Sena juga sedang duduk di belakang. Oh Taek yang terkejut pun mengingatkan Heokso untuk tidak bercanda. Heokso mengatakan kalau dokter menyarankannya untuk menerima bayangan yang menghantuinya sebagai bagian dari dirinya. Tapi Heokso tidak sanggup dan meminta diberikan obat. Sehingga saat bayangan tersebut muncul, Heokso langsung meminum obatnya. Suatu hari, saat Heokso sedang ke diskotik, tiba-tiba bayangan itu muncul yang membuatnya melampiaskan pada seorang wanita. Dan saat pingsan, seorang gelandangan mencoba mencuri dompetnya. Heokso yang tersadar memberikan uang untuk membeli makanan. Tapi tiba-tiba dia menyerang gelandangan tersebut dan langsung menghabisinya. Heokso tersadar saat mendengar suara orang datang. Tapi saat akan melarikan diri, Heokso teringat pada uang yang masih dipegang gelandangan tersebut, yang membuatnya bersembunyi. Karena tiba-tiba hujan, orang yang mendekat tadi pun buru-buru pergi. Dan saat itu, Heokso tidak takut lagi melihat bayangan pria itu. Lalu mengatakan pada Oh Taek, itulah pertama kalinya dia membunuh, serta minta untuk merahasiakannya. Dan tiba-tiba, Heokso mengeluarkan sepotong jari yang membuat Oh Taek ketakutan. Heokso mengatakan kalau jari tersebut hangat karena masih baru, sambil mendekatkan pada Oh Taek yang masih ketakutan. Sementara Seonkyu akhirnya tiba di suatu tempat makan dan langsung bertanya di mana keberadaan Liang. Ternyata Liang di belakang sedang bermain judi. Seonkyu yang menunggu akhirnya mengetahui kalau pria yang di depannya adalah Liang, sehingga langsung menyodorkan uang untuk mendapatkan informasi. Liang pun akhirnya memberitahu kalau yang membawa taksi itu adalah Oh Taek, sehingga Seonkyu memberikan uang untuk mendapatkan nomor HP-nya. Melihat Seonkyu yang begitu mendesak, Liang pun mengerti kalau penumpang yang dibawa Oh Taek pasti bermasalah, dan merasa kasihan karena dia tahu Oh Taek penakut. Kembali ke Oh Taek yang merasa terkejut ketika Heokso mengatakan kalau itu jari milik supir truk, karena dia melihat Oh Taek seperti emosi saat di toilet. Tapi saat melihat Oh Taek sangat ketakutan, Heokso mengatakan kalau dia hanya bercanda dan tidak akan membunuhnya. Oh Taek pun berniat untuk kabur, tapi ditahan oleh Heokso. Sehingga Oh Taek mengatakan kalau dia akan mengembalikan panjar yang sudah diterimanya.
dan akan menyerahkan mobil tersebut. Bahkan berjanji tidak akan melaporkan pada polisi. Tapi Hyuk-soo tidak mau dan menyita HP Ok-taek. Sehingga saat Son-kyu menelpon nomornya, sudah tidak aktif. Son-kyu pun langsung menemui detektif Jung-min dan memberitahu bukti foto yang sudah ditemukannya. Tapi Jung-min malah memarahinya karena masuk ke rumah orang tanpa izin dan menolak untuk ikut karena tidak punya surat penggeledahan. Sehingga membuat Son-kyu emosi. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang membuat onar. Sehingga Jung-min pun pergi meninggalkan Son-kyu. Son-kyu yang merasa tidak mendapatkan keadilan pun merasa sedih. Sehingga kembali menelepon seseorang dan meminta informasi tentang kapal yang akan menuju ke Mokpo. Juga mengatakan kalau dia ingin memesan senjata yang ditawarkan penelepon tersebut. Dengan ketakutan, Ok-taek akhirnya tetap membawa mobil tersebut. Tapi teringat saat pertama kali dia jadi supir, Jeonhwa memberitahu tombol untuk memberitahu tanda bahaya. Sehingga Ok-taek mengalihkan Hyuk-soo dengan berpura-pura meminta diambilkan minum dan buru-buru memencet tombol tersebut. Ok-taek bahkan mencoba mendahului mobil lain agar tanda tersebut dapat terlihat. Tapi mobil yang di depannya tidak mengerti dan langsung tancap gas sambil membunyikan klakson yang membuat Hyuk-soo emosi. Lalu muncul sebuah mobil yang mengerti dengan kode tersebut. Mereka pun mendekat yang membuat Hyuk-soo curiga dan meminta untuk mendahului. Karena mobil tersebut terus mengikuti, Hyuk-soo pun minta untuk berhenti di rest area. Tapi saat akan keluar, Hyuk-soo melihat tanda tersebut dari pantulan kaca. Ok-taek pun buru-buru keluar dan menceritakan pada mobil yang mengikuti tadi. Salah satu pria itu pun mendatangi Hyuk-soo, tapi tiba-tiba dia menyalakan gas yang membuat pria itu terbakar dan langsung menghabisinya. Karena suasananya kabut, Hyuk-soo tiba-tiba tidak terlihat. Tapi saat Ok-taek menyalakan mobil tersebut, ternyata Hyuk-soo sudah di depan pria tadi. Dan saat dipukul, Hyuk-soo diam tanpa reaksi. Bahkan tiba-tiba langsung menghabisi pria tersebut. Karena masih sadar, pria itu pun memberitahu di mana letak handphonenya. Tapi tiba-tiba, Hyuk-soo datang dan menggoroknya, tepat di depan mata Ok-taek. Sehingga Ok-taek berniat kabur, tapi sialnya dia terjatuh.